C. Oke. Ini sudah masuk semua belum ya? Kelompok satu? Kelompok satu udah lengkap? Oh, kurang Kak Lintang. Kelompok ini kelompok berapa? Udah lengkap? Lengkap. Kelompok tiga? Oh, belum. Kurang berapa orang? Kurang dua. Ini kelompok empat. Kok cek mepet? Geser kok. Anget. Kurang berapa? Lengkap. Oh, lengkap. Kurang satu. Oke. Manjai tara. Kenapa? Iya, saya sudah. Bentar. Langsung aja. Oh, gitu. Presentasinya? Iya, iya, oke. Ya, bentar. Gak apa, gak apa. Oke. Ini tadi sih udah selesai belum ya? Apa? Duh, belum. Duh, belum Romo. Gimana ini Romo? Dikasih waktu berapa? Hah? Ini belum selesai semua kah? Sudah ya? Oh sudah, berarti emang kelompok 5 ini yang lama ini. Oke, kalau gitu langsung presentasi aja ya teman-teman ya. Yang belum mungkin sambil menunggu boleh diselesaikan nggak apa-apa. Untuk presentasi dimohon untuk teman-teman hadap ke depan semua dulu. Oke, sebelum presentasi mungkin ini ya, kita mau ice breaking dulu aja ya. Oke, sudah kenyang kan? Siapa yang bilang belum? Waduh, kurang berarti. Nanti Mas Sabto turun dulu. Nanti turun lagi aja, minta sendiri. Oke, sekarang saya punya ice breaking. Namanya tepuk apa ya? Gak ada namanya soalnya. Iya, pokoknya instruksinya ketika saya bilang pagi, tepuk teman-teman tepuk satu kali. Oke, mantap. Ketika saya ucapkan siang, tepuknya dua kali. Pinter. Ketika saya bilang sore, tepuknya tiga kali. Loh, kok nggak kompak? Ulang-ulang. Sore. Wah, gitu dong. Ketika saya bilang malam, belum. Wah, pinter ini Mas Sabto. Ketika saya bilang malam, tepuk kosong, nggak bunyi. Terserah mau disilang mau gini boleh. Pokoknya nggak ada bunyi. Oke? Saya mau lihat ini konsentrasi apa enggak ini? Masih apa enggak ini? Masih siap masuk ke sesi 2 apa enggak ya? Betul Romo? Oke. Habis makan kan biasanya ngantuk ya teman-teman ya. Apalagi cuacanya dingin. Tambah enak mau tidur terus, oke? Nah, pemanasan, oke? Siap-siap. Pasang telinganya nih. Pagi. Pagi. Siang. Sore. Pagi. Malam. Nah. Ini yang tepuk malam masih bunyi ini masih lapar apa ngantuk ini, Pak? Oh, beda-beda tipis. Oke, diulangi. Siap. Duh. Pagi. Pagi. Sore. Siang. Pagi. Siang. Sore. Malam.
kurang. Saya mau menemukan yang nggak fokus lagi nih. Wih, jahat ya. Sore. Kaget tante deh. Eh, Kak Re, maaf, keceplosan tante. Siang, pagi, 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 siang, sore, sore, siang. Waduh, tepuk tangan dulu buat semuanya. Berarti masih fokus siap untuk sesi selanjutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke presentasi ya, Romo. Apa? Iya, presentasi kelompok. Ini mau saya tunjuk apa? Mau maju sendiri? Oh, urut aja ya. Oke. Kalau gitu dimulai dari kelompok 1 sudah siap? Oke, silahkan waktu dan tempat saya. Oke, selamat sore semua. Sore. Oh, udah malam ya? Selamat malam semua. Oke. Masih semangat kan ya? Oke, di sini aku perwakilan dari kelompok 1 mau mempresentasikan jawaban dari kelompok kita. Pertanyaan relektif yang dari Romo tadi ya. Yang pertama. Oh, reflektif. Ya, terima kasih Bu. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apakah aku merasa happy saat menjadi lektor dan pemazmur di gereja? Oke, jawaban dari kelompok saya itu semuanya happy. Pasti happy semua kan ya, kita ditunjuk sebagai lektor sama pemazmur. Harus ya itu ya. Oke. Karena apa? Karena sebagai penyambung lidah Tuhan, kita itu udah dipilih sama Tuhan. Bukan kita yang ini ya dipilih sama manusia, tapi kita udah dipilih sama Tuhan. Dari hati kan kita kan pas waktu ikut mendaftar di lektor, hati kita udah digerakkan sama Tuhan. Ayo ikut yuk lektor gitu, pasti ya. Mantap. Terus itu adalah sebuah passion kita juga ya, keinginan kita sendiri sebagai lektor dan pemazmur. Dan yang ketiga, kita sebagai lektor dan pemazmur itu juga sebuah talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Talentanya itu berupa apa? Berupa kita mewartakan, menyanyikan Injil atau bacaan yang Tuhan ini ya firman gitu. Terus untuk yang kedua, pengalaman menarik apa yang ku alami? Ya, pasti kita semua memiliki pengalaman ya, baik itu pengalaman baik maupun buruk. Oke, kalau di sini tuh pengalaman baiknya lah. Pengalaman baiknya itu kita dapat dikenal oleh umat lain. Famous kita ya. Terus dapat banyak teman, ya kan, kayak gini nih, retret nih, ikut semua nih pasti ya. Terus relasi kita semakin luas gitu kan. Kadang-kadang kita disuruh tugas di paroki-paroki lain atau gereja-gereja lain atau kapel-kapel gitu kan ya, atau doa lingkungan gitu juga menyambung relasi juga ya. Terus apa yang kita wartakan itu juga relate dengan kehidupannya kita. Jadi firman yang kita bacakan itu nggak semata-mata hanya dibacakan itu aja. Pastikan kita harus meresapi dulu. Biar apa? Biar firman yang kita sampaikan itu tadi nggak hanya omong kosong. Jadi kita nyampaikannya itu juga kayak Tuhan
berfirman gitu. Kayak umat-umat itu juga dapat gitu loh inti dari firman yang kita bacakan gitu. Jadi kita itu ya perlu itu tadi ya, perlu belajar terusan memahami firman Tuhan gitu. Mempersiapkan diri. Terus jangan lupa berdoa juga. Oke, next. Apa yang menjadi tantanganku selama ini? Aduh, sulit ya. Yang pertama pasti mager. Siapa sih yang nggak pernah mageran di sini? Pasti mager ya kan ya. Apalagi zamannya ini pemuda jompo. Sakit punggung semua nih. Kalau disuruh tugas pasti alasannya sakit, Bu. Enggak ya. Semoga enggak nih. Oke. Oke. Yang pertama mager, apalagi musim hujan kayak gini, pasti semuanya mager buat ke gereja. Kemarin saya pas waktu tugas itu, berhubung itu musimnya musim hujan. Jadi yang biasanya umat datang 6 orang, 10 orang, sekarang cuma jadi 2 orang. 2 orang umat itu, umat. Iya. Iya pasti kemarin pasti. Terus anak kecilnya cuma 1. Ya 3 lah hitungannya ya. Oke. Yang solis-solis itu enggak kehitung ya. Itu udah udah bertugas ya gitu. Oke. Terus yang kedua, demam panggung atau grogi. Kayak saya ini sekarang. Baru pertama kali saya kayak gini nih. Terima kasih. Grogi nih. Tapi ya kita harus melawan grogi itu tadi ya. Jadi kan umur kita semakin lama kan semakin bertambah ya. Masa kita jadi anak kecil terus, kayak diem terus gitu ya. Kita harus berkembang. Di dalam Tuhan itu kita harus berkembang, gak hanya diem, yang hanya mendengarkan aja. Jadi kita harus berani kayak gini nih. Semangat! Ya, semangat ya. Dulu saya juga gitu. Setiap bertugas gitu, kayak ya ampun aku kok bertugas ya gitu. Kenapa kok nggak yang lain aja kayak gitu. Jadi pas waktu bertugas itu, pas mau baca itu kadang-kadang salahan gitu. Pas baca salah intonasi, kalau enggak salah bacanya atau gimana gitu ya. Tuh demam panggung harus dilatih lagi ya. Terus manajemen waktu latihan. Jadi terkadang itu kita itu males buat latihan di gereja. Padahal itu penting latihan di gereja. Gitu. Apa kalian lupa atau gimana ya, kita juga nggak tahu. Jadi sebisa mungkin harus latihan di gereja. Karena yang dikasih, yang dicatat juga ya. Jangan kayak saya nih, kadang-kadang dicatat, kadang-kadang enggak. Jadinya lupa sampai rumah. Oke, terus karena kita udah lama nih ya nggak kumpul-kumpul bareng, terus nggak pernah latihan bareng semenjak pandemi ini tadi ya. Itu tadi ya, apa ini namanya? Yang menjadi tantangan itu tadi. Oke, terus yang selanjutnya masalah teknis. Nah, itu entah sound system atau kesalahan kayak salah membaca bacaan. Itu pasti sering itu ya. Nggak hanya di paroki Santo Yusuf, pasti semuanya pernah mengalami juga nih. Ya. Sering itu pas waktu bacaan hari Sabtu biasanya itu ya. Terus yang selanjutnya belum tahu pesan dari bacaan, jadi umat juga membaca terlalu terburu-buru. Belum tahu isi dari pesan yang dibaca kita tadi, jadi umat itu nggak tahu gitu loh apa sih isi pesan itu tadi, karena kita membacanya itu terlalu terburu-buru kayak wes tak cepet
biar ndang mari ndang wes pulang gitu, selesai misa pulang. Pokoknya nanti masalah salah bener urusan belakang, jangan gitu. Ya, oke. Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana aku mengatasi tantangan itu? Ini nih, buat lektor dan Mazmur. Harus memiliki jiwa entertain. Wes. Karena kita menampilkan sesuatu, karena kita itu menampilkan sesuatu, kita itu ya juga sebagai peran di situ, memerankan tokoh. Kan ada bacaan dari nubuat, terus bacaan dari Nabi Yesaya, bacaan dari Mazmur, Injil Mazmur, terusan ya gitulah pesan-pesan gitu. Itu kan kita harus ini tadi memerankan sebuah tokoh di situ itu tadi. Untuk selanjutnya, bagaimana mengatasi tantangan itu? Persiapan itu harus. Persiapan itu harus nomor 1, persiapan. Latihan, persiapan melatih diri. Bagaimana cara membaca, terusan pandangan kita, intonasi kita gitu. Jadi supaya bisa lebih matang gitu pas waktu bertugas. Bisa menghayati isi bacaan. Perlu latihan dan jam terbang. Itu perlu. Jadi kalian kalau ditunjuk sebagai lektor atau Mazmur, itu kalau sebisa mungkin ya, wes ikutin aja gitu kan. Itu harus itu biar kalian itu terbentuk gitu loh sebagai pewarta sabda Allah. Ya, kayak gitu. Oke. Sekian dari kelompok 1. Saya Cecilia Ernovinawati mengundurkan diri. Terima kasih. Kelompok 2. Ya. Didampingi. Selamat malam semuanya, selamat malam Romo, selamat malam Pak Lawrence dan juga semua. Oke. Malam hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari refleksi kami. Oke. Kenapa kita bawa 2? Karena kita mempunyai pengalaman tersendiri, gitu. Oke. Jadi sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Dista dari lingkungan Hendrikus Diskodono, H2. Selamat malam, nama saya Yohana dari lingkungan A1. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Oh, jawaban. Oh ya. Siap. Oke, untuk jawaban dari kami yang nomor 1, ini tuh apa ini? Apakah bahagia atau enggak masuk di pemazmur atau lektor? Ya, kita bahagia. Karena ya gitu, kita kan menjadi kayak pewarta Allah toh. Bukan mengayomi, memberikan memberikan sabda Allah kepada semua umat-umat gitu ya. Yang 2, pengalaman menarik dari saya dulu. Pengalaman sebenarnya bukan pengalaman menarik sih, ini sedih banget. Bukan sedih, enggak. Ini paling memalukan gitu loh. Enggak, mohon maaf. Mohon maaf. Ini memalukan sebenarnya menurut saya. Jadi waktu itu saya kan kena tugas toh. Di jam 6 pagi itu saya tuh udah udah dikasih tahu sama siapa ya, Bu Venta kalau nggak salah, saya lupa. Terus habis itu udah dikasih tahu jam 6 pagi Mazmur. Oh yaudah ya. Terus lupa nggak bilang apa-apa.
Kalau bahwasannya saya kalau pagi itu susah bangun. Tiba-tiba udah jam 6 setengah 7, wih dieng mati aku. Lah kok tiba-tiba itu wis jam 6, papa nggak bangunin, aku marah. Loh pak kok gak mau bangunin toh ya gitu. Loh wong kamu gak ngomong, lah terus piye iki aku. Habis itu tiba-tiba ada yang bilang, Romo bilang gini, ya apa sih Mazmur iki, paling iki turu iki paling. Bilang gitu, terus itu siapa yang bilang, saya lupa enggak tahu. Nah itu hal yang paling memalukan sih. Terus ada lagi, satu lagi, jadi selama 3 kali berturut, maksudnya 3 kali bertugas, tapi tanggalnya beda. Tanggalnya beda, ini tuh di kapel itu fales banget, di paroki juga bener-bener fales dibantu sama umat, dan itu merasa, wih ya Tuhan, malunya minta ampun. Sampai saya bertugas itu wes bener-bener, ya Tuhan mati aku, raiku untuk maneh neng umat-umat iki. Ya ampun, bener-bener ya Tuhan. Ini masalahnya tampangnya saya yang kelihatan umat gitu. Terus pasti mereka bakal pasti mereka bakal kayak, wih arek iki maneh rek, ya ampun suaranya fales, dibantu umat, muncul maneh. Saya tuh merasa kayak gitu. Nah sampai sekarang pun saya mikir kayak gitu, karena selama 3 kali itu saya fales. Itu sebelumnya ini corona. Nah itu wes. Itu pengalaman dari saya, dan sekarang satunya lagi. Oke, untuk pengalaman saya nggak tahu ini termasuk kategori yang sedih atau seneng atau gimana. Tapi kok buat saya sendiri jadi pengalaman yang cukup membangun karakter diri saya juga. Jadi waktu sebelum pandemi, seingat saya dulu kalau sebelum pandemi itu tugas misa harian itu jarang ada jadwalnya. Bener ya Bu Ati? Ya, oke. Jadi sebelum pandemi itu ketika saya awal masuk kuliah 2019 pernah bertugas lektor hampir 1 minggu full. Saya yang pegang lektornya. Karena sebenarnya saya juga nggak tahu, karena emang dulu saya dari orang tua saya juga ayo misa harian gitu. Jadi setelah selesai kelas dari Rungkut, kebetulan saya kuliah di UPN, itu saya langsung dari Rungkut ke paroki ke Karangpilang, entah dalam keadaan hujan atau panas atau gimana, pokoknya saya langsung ke paroki untuk sebenarnya untuk ikut misa, bukan untuk jadi lektornya. Tapi begitu kadang saya nunggu kok di bangku depan nggak ada lektor, terus saya lihat nggak ada orang, ya sudah akhirnya saya maju ke depan untuk menjadi lektor. Pernah juga dulu waktu hujan deras itu saya mikirnya aduh datang nggak ya ke paroki, tapi kok masih 1 jam lagi kok hujan deras, akhirnya pasti nggak ada orang, ya udah akhirnya saya baru sampai, itu benar-benar sampai Romo sudah di depan. Saya kebetulan nggak tahu bacaan hari itu seperti apa, saya taruh tas, saya berdoa tanda salib, langsung maju ke altar berdoa, terus kemudian membaca bacaan pada hari itu. Jadi saya benar-benar nggak tahu itu bacaannya seperti apa, karena memang benar-benar dadaan waktu itu. Jadi ya sudah, sampai pernah hari ke-5 atau ke-4 gitu, umat yang memang setiap hari datang menegur saya dengan tanya, Mbak, nggak ada lagi ta lektornya? Terus saya juga bilang, mohon maaf Bu, kalau misa harian memang kita nggak dijadwal, jadi yang bisa ya silahkan untuk hadir, kadang kalau nggak bisa yang kita minta tolong umat, seperti itu. Sampai umat itu mungkin bosan ya melihat saya seminggu terus kok Mbak Iki terus gitu. Jadi ya gitulah pokoknya. Ya sekian dari saya. Oke, terima kasih. Pertanyaan ketiga, pengalaman menarik apa yang dialami dari kita? Oke, dari kelompok 2. Ada yang oh iya, Salah ya, nomor 3 ini Kak. Nomor 3. Tantangannya kita. Oh tantangannya, mohon maaf sekali. Ya enggak, bohong. Oke, jadi ada beberapa dari kami itu malas latihan, mohon maaf ya Bu, jangan dimarahin. Terus juga kalau ada yang Mazmur itu mohon maaf
kalau ada Zoom meeting dari kampus. Soalnya beberapa dari dosen yang kadang menyebalkan itu membuat Zoom meeting di malam hari. Itu yang membuat kami jadi bukan down. Jadi kayak nggak bisa menyelesaikan jadwal gitu. Terus mama. Kalau tugas pagi, oh ya ini. Kalau tugas pagi, sebentar. Duh, salah. Kok? Oh iya. Kalau tugas pagi itu jam 6 itu bangunnya kesiangan. Nah, ya itu tantangannya. Mohon maaf sekali. Oke, jadi yang nomor 4, pertanyaan nomor 4 itu bagaimana cara mengatasinya? Solusinya buat yang bangunnya kesiangan itu istirahatnya itu lebih awal. Gitu. Jadi yang tadinya jam 10 atau jam 11, paling enggak jam 9 itu udah tidur. Terus paling enggak si papahnya ini harus dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu bahaya. Terus, oh ya, buat kalau yang malas latihan kan bisa berlatih sendiri di rumah atau enggak pasti ada bukan tetangga. Jadi kayak ada guru dari kayak ini loh. Apa? Pembimbing dari kami. Namanya. Ini loh, yang pinter nyanyi atau enggak lektor gitu kan bisa dimintain tolong gitu buat melatih kami itu atau enggak belajar sendiri gitu. Atau enggak kalau semisal kami enggak bisa latihan, kita kirim suara kita atau enggak cara kita membaca terus dikirim ke WA-nya pembimbing seperti itu. Baik, untuk sekian begini saja. Oh, gitu aja. Oh iya, baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 selesai. Terima kasih. Ya, lanjut kelompoknya. Ini bawa rame-rame kan lebih seru ya. Ya. Apa? Ayo sini. Ya. Ya, selamat malam. Oh iya, Tante. Selamat malam. Kami dari kelompok 3. Cantik-cantik semua. Oh iya. Ya kan karena cantik-cantik semua jadi harus action yang cantik. Nah, jadi dari pertanyaan yang pertama langsung jawab aja ya. Apakah merasa happy? Ternyata kami semua ini kompak. Kami happy. Puji Tuhan. Nah, kenapa kok happy? Karena kami tuh merasa bahwa kami ini loh dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan umat. Wah. Enak. Karena sudah terpilih, tentunya kita merasa bangga, bahagia. Karena bisa membacakan sabda Tuhan, menyanyikan mazmurnya. Nah, selain itu kami juga merasa bahwa semakin dekat dengan Tuhan. Karena sudah memilih kami juga Loh, makin sayang nanti sama Tuhan. Nah, lalu untuk jawaban nomor 2, pengalaman menarik yang kita alami itu ada ketika sarana tidak tersedia. Berharap tersedianya buku Mazmur. Boleh diceritakan? Jadi waktu itu tugas Mazmur pertama saya nggak tahu kalau harus bawa buku Mazmur, soalnya saya belajar Mazmurnya itu lewat YouTube. Saya nggak tahu, jadi 5 menit sebelum mulai saya tanya, apakah nanti di atas nanti ada bukunya. Ternyata tuh nggak ada, dan itu 5 menit sebelum perarakan. Saya sudah panik sampai dibantu romonya nyariin Mazmurnya di buku Mazmur yang tersedia di sana. Sekian, gitu aja.
lalu ada merasa terlalu dalam suasana dari isi Mazmur. Kadang isi Mazmur kan menghayati gitu Iya. ya. Menghayati. Lalu ada posisi mic masih lebih tinggi. Jadi ini pertama kalinya saya tugas lektor. Ya mohon maaf saya pendek. Jadi saya nggak sampai untuk mic-nya. Jadi saya dibantu oleh pembimbing untuk disediakan kursi. Jadi saya injak kursi itu supaya lebih sampai gitu. Lalu ada belum bisa menyesuaikan nada dengan organis. Kamu mau cerita? Boleh. Cerita aja. Enggak. Lalu yang terakhir pada saat bertugas tiba-tiba sakit radang tenggorokan. Yang ketiga, tantangan menjadi lektor atau pemazmur. Yang pertama, adanya Mazmur versi baru menantang kita untuk lebih sering berlatih dan membiasakan diri sehingga lebih familiar dan menjiwai. Dan yang kedua, adanya banyak kegiatan menuntut untuk bisa membagi waktu di PSA dengan baik. Ya. Pertanyaan berikutnya, cara mengatasi tantangan-tantangan yang tadi sudah disebutkan, yaitu yang pertama berlatih lebih giat, lalu yang kedua mengatur waktu dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Berikutnya kelompok 4, mari. Jangan tante, ayo. Oke. Selamat malam semuanya, selamat malam Romo. Kami dari kelompok 4. Seperti yang kalian lihat, saya di sini tidak sendirian. Saya bersama ibu-ibu yang paling kece ini. Oke, perkenalkan. Nama saya Ata dari wilayah Denam. Nama saya Dia. Lo serius, nama saya Dia. Ngerti ya ampun. Ya saya dari C4. Baik, karena ini sudah malam juga, saya juga tahu teman-teman ini pada ngantuk, jadi presentasinya singkat, padat, dan jelas. Oke, langsung jawabannya aja ya. Yang pertama itu happy atau enggak? Yang pastinya kita happy ya untuk menjadi lektor atau pemazmur. Alasannya di sini ada 4. Wah, yang pertama bisa mewartakan sabda Allah. Yang kedua suka menyanyi. Apa jangan-jangan pemazmur di sini tuh awalnya profesinya menjadi penyanyi kamar mandi? Siapa itu coba? Ayo angkat tangan. Wah, ketahuan ya. Oke. Yang ketiga bisa tampil di depan umat. Yang keempat terhadap talenta yang diberikan. Lalu selanjutnya Gak apa-apa. Oke, saya lanjutkan untuk yang kedua, pengalaman menarik. Yang pertama menunggu Romo update status. Wah, dari pengalaman saya pernah waktu itu kalau nggak salah sama Romo Budi atau siapa gitu. Ya, Romo Budi. Di sana udah waktunya kita misa. Tetapi Romonya menghentikan para lektor, pemazmur, misdinar, dan lain sebagainya untuk diminta foto dulu. Ya. Nah, sudah foto, kita menunggu Romonya update status. Lalu menanyakan, caption yang menarik apa ya? Ya.
Setelah dijawab, romonya langsung mengetik di status. Oke, habis itu kita persiapan untuk misa. Yang kedua, suaranya habis. Biasanya anak-anak yang suaranya habis ini kurang minum air putih. Nah, kalian juga harus sering-sering minum air putih biar suaranya nggak habis. Ya benar juga, kurang istirahat. Yang ketiga, pernah disuruh pindah mimbar. Kalau ini pengalamannya kakak ceritakan. Protes sih. Bu Venta paling banter. Enggak, ini sebenarnya pengalamannya Kak Catherine ya. Gimana Kak Catherine? Tolong ceritakan. Saya nggak punya pengalaman itu soalnya. Malam semua. Eh, Sebenarnya sudah lama nggak tugas, sekalinya tugas dapat peristiwa seperti itu. Jadi waktu itu sudah, pergantian antara COVID sama Anda ini ya. Jadi masih antara 2 mimbar dan 1 mimbar. Nah di kapel itu kita masih pakai 2 mimbar. Cuman waktu itu ada salah satu romo, nggak perlu saya sebut ya. Itu kita sudah maju berdua, yang satu ke sana, yang satu ke sini. Nah yang saya pas di kanan itu sama romo langsung disuruh, ayo pindah kayak gitu. Jadi terpaksa saya harus kembali lagi, hormat lagi, baru naik ke mimbar satunya. Itu benar-benar pengalaman menarik. Enggak. Jadi sudah sampai di posisi mimbar satunya disuruh balik. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya salah bacaan. Salah bacaan ini juga saya yakin umumnya udah pernah dirasakan oleh teman-teman semuanya. Yang kelima, menikmati waktu tugas. Lanjut pertanyaan yang ketiga, biasanya kalau tugas itu kita demam panggung. Wah, bener nih yang dikatain sama kelompok 1, yaitu deg-degan atau nervous. Yang kedua, sakit tenggorokan. Yang ketiga, materi baru. Biasanya kalau dapat materi baru ini teman-teman males kan buat ngebaca ulang atau belajar dari materi yang baru ini. Lalu yang keempat, tidak paham isi bacaan. Yang kelima, tidak cocok dengan organis. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana caranya kita mencari solusi tersebut? Yang pertama, relaksasi atau kita bisa mencari waktu untuk istirahat terlebih dahulu. Atau kalau untuk pemazmur biasanya ambil nafas sebelum tugas. Dan yang terpenting adalah latihan. Kalian jangan bolos latihan loh ya. Oke. Sebelum penutupan saya punya pantun. Kalau jalan menginjak bumi. Kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kelompok 4, mari bertepuk tangan. Terima kasih semuanya. Ya, kelompok 5 jangan mau kalah. Balas pantunnya. Ini kelompok 5 langsung praktek tidak mager. Kami tidak mau jadi pemuda jompo katanya. Selamat malam Romo, selamat malam teman-teman, selamat malam Bapak Ibu pendamping. Iya, jadi ya kami kelompok 5. Langsung aja ya. Oke. Pertanyaan pertama, apakah nama Tasya dari B11. Oke, langsung pertama happy atau enggak? Mayoritas dari kami menjawab happy. Minoritasnya enggak. Ada saat-saat enggak ya. Itu jawaban saya sih sebenarnya. Jadi saat tidak happy itu sebenarnya lebih kondisional sebenarnya. Karena Oke. Oh, foto dulu. Oke. Oh, terus. Sudah. Oke. Oh ya, oke. Jadi ada happy-nya, ada enggaknya. Ada saat-saat enggaknya. Mungkin kalau happy-nya seperti teman-teman tadi bilang, kalau misalnya kita ini bisa mewartakan sabda Allah
yang itu memang ya itu pesan dari Allah sendiri, kita perantaranya, bangga kan pasti seperti itu. Lalu juga kalau secara sosialnya kita mendapatkan orang-orang yang baru, bahkan ya aku berkenalan dengan Jeremy yang kelas 5 SD dan cukup jauh umurnya dari aku, dan juga ada Tante Palupi yang ya jauh di atasku juga. kedewasaannya jauh. Ada Bu Ati juga, ya kan, dengan karakter-karakter yang berbeda itu kan, itu membuat kita bisa, wah orang ini seperti ini, jadi kita lebih mengenal banyak. Nah, terus juga, nah ini kalau ini dari yang mungkin kurang happy, pengalaman yang kurang enaknya ini adalah saat saya diberitahu tugasnya itu ada agak dadakan. Nah, mohon maaf ya Bati. Nah, dadakannya ini gini, karena saya pribadi saya menyadari bahwa saya perlu latihan yang cukup banyak supaya bisa mantap. Nah, apalagi ini dalam hal sabda Allah yang nggak bisa main-main untuk disampaikannya. Nah, kadang-kadang ya ketika saya diminta, ya apalagi sering oleh Lintang ya, diminta tolong untuk menggantikan lektor ya, apalagi dalam misa harian itu, tas ayo hari ini gini. Itu pertama kali balasan saya ke Lintang biasanya, wah kok dadak sih Tang. Ya sebenarnya ditanya mau atau enggak ya mau, cuma ya nggak ada persiapan gitu. Nah tapi ya karena juga waktu itu kondisinya ya nggak ada yang gantikan, ya sudah nggak apa-apa. Cuma ya itu, saya merasa bahwa nggak enaknya, kurang nyamannya adalah tidak ada persiapannya itu tadi. Nah, kalau happy-nya saya, entah kenapa ketika saya diminta untuk menjadi petugas dan membaca bacaannya, itu selalu bisa menjawab permasalahan-permasalahan di hidup saya. Entah bagaimana caranya. Mungkin nggak langsung pada saat itu, tapi kan setelah baca, loh iya ini kalau berarti permasalahanku yang ini berarti harusnya gini. Secara tidak langsung itu menjawab seperti itu. Lalu langsung pengalaman menarik. Nah, pengalaman menarik ini macam-macam ya. Ada dari Kakak Regina. Oh, Kakak Rere ya benar. Ini yang bertugas sebagai lektor Jumat Agung. Nah, itu bacaannya panjang lah ya. Dan itu harus latih bagaimana supaya tidak monoton dan supaya bisa di kelompok 5 ada yang baru pertama kali tugas, seperti dengan Jeremy, Della, Manda juga. Nah itu kan pertama kali. Nah seperti yang teman-teman tadi bilang, banyak demam panggung juga. Tapi kan juga ada rasa seneng nih, wah aku perdana banget nih tugas. Nah terus kalau soal tantangan yang harus dihadapi, nah kalau dari tantangannya sendiri ya kebanyakan tentang pergumulan dengan diri sendiri. Ya mungkin dari teman-teman tadi sudah bilang kalau kadang-kadang ya mager, apalagi kalau hujan-hujan. Belum lagi kayak tadi siapa ya, itu yang 1 minggu bertugas terus. Nah itu sampai umatnya sendiri bertanya, nggak ada yang lain. Nah itu pasti kan kayak wah ini ya kalau mungkin secara manusiawi, kalau saya mungkin wah ini saya juga bosan sih kalau 7 hari terus-terusan gitu. Nah lalu juga mungkin ada beberapa kritik-kritik dari umat yang mungkin nggak ngerti kondisi kita, tapi kan umatnya tahu langsung hari performannya kita pada hari itu, dan mungkin kadang-kadang membuat kayak aduh kok sakit hati ya, kok nggak enak ya kayak gitu. Nah itu kadang-kadang ya memang itu hal yang harus kita hadapi. Lalu nah gimana? Lalu juga ada pergumulan dengan diri sendiri ya, tadi saya sendiri ya, ketika saya menghadapi tugas-tugas yang dadakan seperti itu, nah apakah saya harus bertahan kepada emosi saya yang negatif ya, berarti kan seperti itu. Apakah saya harus kembali lagi kepada Tuhan, karena ini kan melayani kepada Tuhan. Nah caranya adalah yaitu tadi berkomitmen kembali lagi. Kita ini kan sebagian besar sudah dilantik kan ya, dan pas pelantikan itu kan kita juga sudah berjanji nih kepada Tuhan. Ya bertanya bersediakah itu. Nah kan kalau misalnya kita sebagai, ya anggaplah kita sebagai orang-orang dewasa yang sudah sadar bagaimana kalau misalnya kita buat janji, berarti kan harus ditepati, mau bagaimanapun tuh caranya.
Ya seperti itu, berarti kan kita harus kembali lagi mengingat janji-janji kita waktu kita dilantik. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, cukup. Oke, terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk semua. Sebenarnya menarik ya, dari semuanya happy. Entah pengalamannya unik, ada yang 1 minggu ya, baca terus, nggak ada yang lain. Kok nggak tanya romonya? Kok romonya itu terus setiap minggu? Nggak ada romo lain tah? Gitu. Beda ya, malah romonya mutu nggak bisa, bingung umatnya ya. Baik, teman-teman, itu memperkaya kita satu sama lain, ya. Oh ya silakan, nggak apa-apa. Silakan dimakan, ya. Oke, saya mau meneruskan, ya. Materi kita tentang spiritualitas pelayanan liturgi, ya. Memang ini agak sedikit masuk ke itu ya, dokumen. Dalam Sacrosanctum Concilium, dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, artikel 10 itu, dikatakan liturgi adalah puncak yang dituju oleh kegiatan gereja dan serentak sumber dari mana mengalirlah segala kekuatannya. Makanya tadi ketika ada yang membaca lalu terinspirasi, oh ini loh dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya, lalu bagaimana saya harus bersikap, bagaimana saya harus menghidupi ya studi saya atau ya pekerjaan saya, itu mengalir dari apa yang kita baca, apa yang kita hayati dalam Ekaristi. Nah itu maksudnya seperti itu ya, bersumber dan berpuncak. Seluruh harian kita ketika kita mau pergi Ekaristi, misa itu kan semuanya punya intensi masing-masing, ya toh? Punya kebutuhan masing-masing. Lalu kita mau persembahkan kepada Tuhan. Wah, ya, dalam konsekrasi dan sebagainya. Kita mau membayangkan bahwa mau semua permohonan kita, ujub kita itu diantar oleh malaikat Allah sendiri, gitu ya. Liturgi adalah puncak dan sumber. Dalam perayaan liturgi, spiritualitas menjadi nyata dan terpelihara hingga sekarang, ya. Oke. Proses pemuliaan ini puncak aktivitas liturgi. Wah, ini bahasa dokumennya itu pemuliaan Allah dan pengudusan manusia. Maksudnya piye? Kalau misalnya saya mau salaman gitu ya, itu enggak ditanggapi misalnya. Apakah terjadi salaman? Enggak. Tetapi kalau ditanggapi salaman, ya toh? Bukan oh iki PDKT, enggak maksudnya. Ketika A mengulurkan tangannya, lalu manusia menanggapi dengan iman, maka muncullah keselamatan. Ngerti tak? Nah, begitu juga dalam liturgi proses pemuliaan Allah, kita mengenal Allah. Kita mengenal Yesus yang nyata dalam Ekaristi. Kita mengenal sabda Yesus, pesan Yesus lewat lektor yang membacakan. Dan itu menguduskan kita, pekerjaan kita, hari-harian kita. Makanya tadi, setiap hari kalau kita baca firman Allah yang menjadi penuntun hidup kita, itulah menguduskan dari hari ke hari. Ya. Dalam proses partisipasi liturgi, kita menguduskan diri, namun juga memuliakan Allah. Khususnya Ekaristi membuat manusia semakin kudus dan sempurna memuliakan Allah. Ketika kita menerima tubuh Kristus, apa yang kita rasakan? Karena melihat roti biasa, nggak enak rasanya, atau memang benar ini tubuh Kristus yang saya sungguh rindukan. Bayangkan kalau di umat stasi pada masa COVID, orang merindukan untuk terima komuni, benar tak? Orang banyak yang usul untuk gosen, ya tak?
misa online tapi ketua lingkungan keliling untuk bagi komuni gitu loh maksud saya. Iya toh, Gosenia di situ. Nah, banyak yang pingin, bahkan kalau misalnya terhalang untuk terima komuni, aduh ini sampai kapan dan sebagainya. Maka komuni penting. Dan liturgi semakin menguduskan kita. Monsinyur Ignatius Haryo mengatakan, semakin kita menghayati Ekaristi harian, hidup kita semakin kudus. Karena kita menerima Kristus sebenarnya. Loh, tapi kalau misalnya kita menerima Kristus, lalu perbuatan kita keliru, berarti ada yang salah. Ya toh? Ketika kita menerima tubuh Kristus menyatu dalam hidup kita, daging kita sudah tidak bisa terpisahkan, harusnya kita berpikir, berpandangan seperti yang dimaui Kristus, kan gitu. Maka kalau tindakan kita beda, berarti ada sesuatu yang keliru, entah penghayatannya atau pemahamannya, sehingga buahnya tidak sampai, ya. Spiritualitas memanggil setiap kita kaum beriman, entah awam, klerus, biarawan, biarawati, menuju kekudusan lewat liturgi. Makanya tadi selalu bersentuhan dengan namanya yang suci, meskipun tidak ada batas suci, hanya batas apa tadi? Fotografer, ya. Semua dalam gereja, apakah mereka termasuk hierarki itu ya kaum klerikus, atau yang diasuh oleh itu dipanggil untuk kekudusan. Kata Rasul Paulus, karena inilah kehendak Allah pengudusan Anda. Liturgi dipandang sebagai pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus. Kristus selaku kepala dan karya gereja selaku tubuhnya adalah tindakan kudus yang paling utama. Tidak ada karya lain dari gereja yang dapat menandingi dampaknya. Istilah kerennya itu dari altar ke pasar, gitu loh. Maksudnya bukan dodolan. Artinya mengalir, apa yang kita renungkan itu mengalir dalam hidup kita. Kegiatan kita hari-hari seperti itu. Meskipun hanya 1 minggu sekali misalnya ke gereja. Tetapi 1 minggu, sekarang gini saya tanya, apa yang paling pokok dalam peran Ekaristi? Bagian mana? Bagian apa yang paling pokok dalam perayaan Ekaristi? Konsekrasi, doa syukur agung. Lalu apalagi? Komuni. Ada lagi yang lain? Khotbah atau apa ya? Pengakuan dosa. Itu tersendiri. Ya. Betul. Saya pernah memberikan sebuah kuesioner di paroki Boyolali sana tentang Ekaristi. Mereka ada yang menjawab pertanyaan itu, yang paling pokok adalah doa umat. Loh, aku bingung juga. Kok doa umat ya? Ada beberapa umat. Ya karena tadi ada yang menjawab homili yang paling pokok. Tapi yang benar adalah doa syukur agung dan komuni. Itu puncaknya. Mengapa doa syukur agung sehingga dijadikan pokok? Karena disitulah saat perubahan tubuh dan darah Kristus. Lalu yang kedua, doanya panjang, ya toh. Lalu yang ketiga, tadi komuni adalah persatuan kita dengan Kristus sendiri. Dari liturgi terutama Ekaristi mengalir rahmat bagaikan sumber kepada kita dengan hasil guna yang amat besar diperoleh pengudusan manusia dan pemulihan Allah dalam Kristus, tujuan semua karya gereja. Makanya ketika kita entah ikut choice, ikut ME, ikut apapun misalnya, itu mengalir dari Ekaristi. Kalau tidak ada Ekaristi, hidup kita hampa. Bahkan Yohanes Paulus kedua waktu itu mengatakan, kalau tidak ada Ekaristi, maka tidak ada gereja Katolik. Ya toh? Karena kita hidup dari situ. Kalau misalnya hanya sabdato seperti
gereja Kristen ya hanya ibadat sabda saja, tetapi kita hidup dari ekaristi. Makanya ketika orang sakit selalu membutuhkan komuni orang sakit. Kapan hari saya diminta untuk perminyakan, si pasien mengatakan, Romo, Mbok, besok kalau kesini lagi bawa itu ya, komuni ya, karena saya merindukan sekali. Padahal sudah kritis, sudah stadium 4, mungkin juga di ambang batas sudah sudah bisa jadi protes dengan Tuhan, tetapi masih menyempatkan saya ingin menerima komuni. Loh. Jadi sampai akhir hidup kita tidak mungkin jauh dari Tuhan. Gitu. Tadi panggilan sudah ya. Panggilan menjadi lektor. Menyinggung lagi, menegaskan dari Sacrosanctum Concilium nomor 7, ketika mereka membaca firman Allah, mereka menjadi sadar kebenaran bahwa melalui pelayanan mereka Kristus hadir dalam firman-Nya, karena Ia sendiri yang berbicara ketika kitab suci dibacakan dalam gereja. Dalam sharing-sharing sudah diseringkan bahwa kenapa kok bahagia? Karena dipilih lalu dipakai oleh Tuhan untuk bisa mewartakan sabda. Itu harus disyukuri dan selalu dihayati bahwa ketika aku membaca bukan suaraku, tetapi suara Allah yang aku wartakan. Gitu ya. Teman-teman, setelah ini saya mau menampilkan sebuah film. Wah, ini pasti panjang soalnya. Nanti bisa sambil boleh sambil minum ya. Setelah ini acaranya apa? Oh, doa malam. Baik. Ini sebenarnya baik, nanti saya potong. Mau menceritakan bagaimana ketika orang berdoa masuk ke dalam ekaristi, mungkin yang pernah melihat film animasi, malaikat-malaikat itu hadir. Tahu ya? Sudah pernah ya? Nah, yang pernah siapa ini? Yang belum? Oke, ini hanya untuk menegaskan ya, untuk mengantar besok ke Bu Elizabeth ya, Bu Elizabeth. Baik, kita lihat sekilas ya. Jadi saya percepat aja, nanti bisa minta operator. Boleh itu makan dan minum. Baik teman-teman, bagi yang sudah nonton nggak apa-apa, kita mau melihat kembali supaya ada penghayatan. Silakan. Promesas de Dios. Tratemos de imaginar el enorme compromiso, responsabilidad y sacrificio que con su aceptación adquiría María. La misión más grande del mundo, ser la madre del Mesías, el Salvador. Todos conocemos el poder de la oración y sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Ahora imaginemos el fruto que pueden dar las peticiones que la Santísima Virgen le haga a su propio Hijo por nosotros. Búsquenla, hablen con ella. Ella siempre escucha. Entréguense a su amor de madre. Nunca he sido bueno para pedir. Pero ella sabe y te escucha. Dile lo que deseas. No tengas miedo.
Ella es tu madre. Está aquí. Ayúdalo, Virgencita. Tú eres madre, tú entiendes. Te lo suplico. Abre tus manos. Por fin. ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Es tu petición y tu ofrenda. No entiendo. Es el ofertorio. Ahora nosotros llevamos sus peticiones y ofrendas al Señor. ¿Qué está pasando? ¿Son ángeles? Lo somos. Uno por cada uno. No sé si existen los ángeles de la guarda. ¿Qué es lo que llevan? Sus peticiones y ofrendas. ¿Y ellos por qué no llevan nada? Porque las personas que ellos cuidan no tienen nada que pedir. No han puesto atención a la misa, o peor aún, han venido en contra de su voluntad, forzadas o por compromiso. Ellos no tienen nada que llevarle a Dios. Por eso están tan tristes. ¿Y qué pueden hacer? Orar por ellos. Te escuchan. ¿Qué es lo que hacen? Piden por ellos directamente a Dios. Su voz es la ofrenda que se alza por sobre la tierra, hasta ser escuchada por nuestro Señor. ¿Qué puedo ofrecerle yo al Señor? A ti, tu trabajo, tu alegría, tu tristeza, el bienestar de tu hijo, tu vida y tu servicio. Siempre se nos olvida ofrecer algo a Dios y ni siquiera sabemos pedir. ¿Y cómo es eso? Pídele en silencio lo que más quieras, lo que tu corazón anhele. Muy bien. Ahora pide por los demás. Pide por tu hijo, por Fernando. Pide por tus padres y familiares. No pares, sigue. Pide por la paz del mundo, por los pecadores, por los sacerdotes y su misión. Pídele a Dios, pero no solo por ti, sino por quien más lo necesita. Ahora y con toda tu alma, hazle tu ofrenda a nuestro Señor. Ya está lista para nuestro Padre.
No puedo creer lo que vi. Ese es el problema. Ustedes necesitan ver para creer. Aunque el amor de Dios esté frente a sus narices, se olvidan de Él solo porque no lo ven. ¿Y por qué hoy puedo ver esto? Abre bien los ojos y presta mucha atención, porque de lo que seas testigo hoy, tendrás que participarlo a la humanidad. Ahora prepárate y guarda silencio. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Nunca el hombre es más hombre que cuando se arrodilla ante Dios. ¿Ellos quiénes son? Son todos los santos y bienaventurados del cielo. Ahí están las almas de sus familiares que ya están con Dios. Dios mío. Él tiene que estar aquí. Tranquila, no te van a hacer daño. ¿Quiénes son? Son almas del purgatorio. Solo piden tu ayuda. Pobres. ¿Qué es lo que dicen? Están pidiendo por ustedes, ya que no pueden pedir por ellos mismos. ¿Por qué? Necesitan que ustedes pidan por ellos, para salir de su encierro y regresar con Dios. Te extraño, Fer. Yo te amo, amor. Has sido muy valiente. No sé si pueda. Me haces mucha falta. Dios siempre está contigo. Y yo también. Entonces, no estoy loca. A veces sentía que estabas ahí. Todos los días rezo con ustedes el ángel de mi guarda. Y cuando duermes, Dios te bendice por tu esfuerzo. Estás haciendo un gran trabajo con Diego. Estoy muy orgulloso de él. Te necesito, Fernando. No te vayas. Siempre voy a estar contigo y con Diego. Jesús es un Dios vivo. Está siempre con nosotros. Abandónate, déjalo actuar y confía en él.
Tu petición fue escuchada. Ella está aquí y te oye. Por favor, no juegues conmigo. No estoy jugando. Ella quiere verte. ¿Y dónde está? No la veo. ¿No la viste en todos esos años de sacrificio en que trabajaste 3 turnos para pagarle la carrera a Manuel? Pero ella te acompañaba. ¿Cómo? Tampoco la viste. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: No agaches la mirada. Levanta tu vista. Contémplalo. Él es el Rey de Reyes. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasé a mis discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Dios mío. Ay, Dios. Gracias. Ya ves,
A veces el dolor tiene que ser compartido para ser comprendido. Hermanos, con la confianza de ser hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros enemigos. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre, te ofrezco esta comunión en unión con las misas celebradas hoy por las benditas ánimas del purgatorio. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz sea contigo. El cuerpo de Cristo. Observa, Jesús está complacido. Esa es un alma limpia. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Jesús quiso permanecer con ustedes hasta el fin de los siglos, porque su amor no puede soportar dejar huérfanos a quienes más ama. Escucha. Ay, Señor, ya estamos a fin de mes y no tengo dinero para pagar la renta, ni la mensualidad del carro, ni la colegiatura de Juan, y no le dan exámenes finales y no pago. Por favor, no te olvides de mí, Señor. Y ayúdenme a conseguir el aumento. ¿Para qué lo quiere Jiménez si el hijo tiene? Ah, ya no le aguanto. A vecino, por favor, que se ayude, ya no le aguanto. Por favor, ayúdame a que mi marido ya no beba tanto. Luego le entra la mina y acaba golpeando a Eleazar. ¿Te diste cuenta? Ni una sola vez han dicho gracias. Solo su letanía de pedidos. Y así son casi todos los que vienen a su casa. Si tan solo supieran lo mucho que los ama y cuánto desearía tener su amor. ¿Y qué puedo hacer yo? Empieza con tu hijo. Enséñalo a valorar el sacrificio de Jesús. Tráelo a misa y edúcalo a venir con gusto. Comparte lo que hoy has visto con quien puedas. Ni siquiera los ángeles podemos alimentarnos de Dios. Solo ustedes tienen la gracia por ser sus hijos. Si los demás pudieran presenciar lo que vi hoy, todo sería tan diferente. Padre Santo, tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, guíanos por medio del Espíritu Santo a fin de que no solo con palabras, sino con toda nuestra vida podamos demostrarte nuestro amor y así merezcamos entrar a tu reino, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llenos de alegría podemos ir en paz. Nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. No hagas un garabato con esa mano. Recibe la bendición con piedad y haz la señal de la cruz con respeto. Sí, tienes razón. Es que estoy tan contento. ¿Cuánto tiempo se queda Jesús dentro de mí después de comulgar? Todo el tiempo que tú quieras. Él hace de tu corazón su hogar.
Ustedes son los que lo dejan ir. Salen de misa y se olvidan del gran milagro que llevan dentro. ¿Cómo te llamas? De la misma forma que me llamas cada noche cuando rezas con Diego. Y eso, Por si no te vuelvo a ver. nos veremos en cualquier lugar. No olvides que soy tu ángel de la guarda. Gracias. Oke, baik. Setelah kita melihat, setelah tadi ada 2 sesi dari Romo Roni dan terakhir ini kita melihat film yang menyentuh hati mungkin ya. Mungkin ada yang mau di-sharingkan atau bertanya. Saya kasih waktu, mungkin 2 atau 3 boleh. Ini ya, tak spoiler ya teman-teman. Ada hadiahnya kok. Berupa kunci ya Mbak Ayu ya. Kunci motor, kunci mobil, kunci rumah. Oh yang paling besar 1 teman-teman. Kunci menuju pintu surga. Iya loh. Ya mungkin ada yang bertanya, boleh nanti dijawab Romo Roni. Jarang-jarang loh ketemu Romo Roni ya. Ada? Oh sudah nggak? Oh ada. Boleh. Selamat malam Romo, saya Yeni dari lingkungan B2, Pemasmur. Cek. Permisi ya. Pas lagu pengiring komuni, lagunya yang kayak apa gitu, pas menyentuh hati gitu Romo. Gitu kadang itu sampai nangis sendiri, nggak ngerti gitu Romo. Kadang sampai derodos nggak karu-karuan. Kadang pernah 1 kali itu pas lagi saya punya problem sih Romo. Cuman saya doakan aja. Cuman waktu misa itu saya memang orangnya mungkin kesannya mungkin terlalu sakral atau gimana nggak tahu. Tapi saya merasa Ekaristi itu sangat agung. Jadi saya kadang sama anak saya, kadang sama suami saya, kalau dia pegang HP itu saya sampai benci pokoknya gitu loh. Benci banget. Dan Tuhan, aku kok jengkel sih gitu loh. Makanya saya merasa kalau misa bareng sama keluarga itu paling nggak senang. Karena seperti itu. Karena saya melihat suami saya pegang HP. Jadi saya merasa kok nggak menghormati sih gitu loh. Saya merasa menghina banget gitu loh. Makanya saya juga merasa bukan sok suci Romo, tapi saya merasakan hal itu tuh ya seperti itu Romo. Jadi kayak lihat gini nih terus kayak apa gitu lagu-lagu terus misalkan pas ada sesuatu yang mengena gitu. Kadang itu pas misa sampai nangis, sampai untuk pakai masker sekarang ini, jadi saya merasa terlindungi. Jadi pas salam damai gitu, waduh, sampai ketok motokolek mari nangis rek gitu loh. Jadi gitu Romo pengalaman saya. Jadi karena saya mungkin merasa tersentuh dengan kehadiran, mungkin ya saya merasakan pribadi sebegitu Romo ya. Makanya saya mungkin ya minta pendapatnya Romo lah. Seperti itu Romo yang saya rasakan, mesti begitu. Walaupun nggak sering sih gitu Romo. Terima kasih. Tes ya. Ya itu pengalaman pribadi ya.
Tapi banyak orang juga mengalami seperti itu. Ada kerinduan yang tak tertahankan ketika memang kita merasakan kehadiran Tuhan. Bisa sampai nangis, bisa muncul sampai kepada pertobatan dan sebagainya. Maka memang butuh persiapan ketika kita mau misa. Apa yang mau saya bawa dalam Ekaristi ini? Persiapan ini sangat menentukan ketika kita sungguh-sungguh bisa menghayati. Kalau sudah habis kemerungsung tekok, habis langsung duduk, enggak hening atau apa, apalagi selalu lihat jam ini kapan rampungnya, nah, pasti tidak akan muncul pada penghayatan, apalagi kerinduan. Seperti kalau misalnya kita rindu, pasti akan hati kita akan terarah ke arah sana. Kita tidak menghitung waktu, tetapi kita sungguh-sungguh menghayati bagian-bagian itu. Apalagi kalau kita tersentuh entah sabda atau bagian dari Ekaristi maupun juga lagu di sana. Yaitu merupakan pengalaman iman bagi kita, bagi Anda, disentuh oleh Yesus sendiri untuk semakin mencintai Ekaristi, kan itu ya. Maka tadi kan ditularkan kepada anak maupun, tapi jangan tadi wah kalau gitu saya misa sendiri, enggak lah. Terus anaknya dititipnya gitu, enggak ya. Ya diberi pengertian supaya kenapa mereka pegang HP atau apa, karena tidak punya kerinduan. Kalau dalam misa tadi kan tidak ada yang mau dipersembahkan, sehingga malaikatnya, ini kan gambaran animasi ya, malaikatnya hanya diam aja di belakang atau di sampingnya, tidak mempersembahkan sebuah kerinduan dirinya sendiri untuk dibawa kepada Tuhan. Itu sebenarnya. Jadi Ekaristi merupakan sumber dan puncak tadi kehidupan kita, dan kita juga diberi rahmat. Maka kerinduan Ekaristi selalu ditumbuhkan dalam hati kita. Maka lagu komuni kan selalu berkaitan dengan kerinduan kan. Aku rindu padamu ya Tuhan, kan gitu toh. Seperti itu. Itu yang bisa saya tanggapi ya. Terus saja kalau relasi kita lebih dekat, pasti kita akan menemukan itu. Pengalaman-pengalaman batin. Baik, ada lagi yang lain atau sudah cukup? Iya, Pak. Oh, silakan Bapak. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan saya tadi gini Romo. Selama yang diterangkan Romo tadi dari awal atau session kedua menjelaskan tentang ibadat Ekaristi yang ada di gereja, liturgi di gereja. Pertanyaan saya, seandainya perayaan Ekaristi itu terjadi di suatu lingkungan, entah itu misalnya Ekaristi misa arwah atau misa widodareni atau bagaimanapun juga, saya yakin dari teman-teman ini adalah perwakilan dari lingkungan-lingkungan yang ditunjuk oleh ketua lingkungannya untuk dijadikan wadah dalam organisasi PSA. Gini Romo, apakah betul atau salah ya menurut saya, karena di lingkungan saya di B11 itu saya memegang disi liturgi, dan ketika di dalam perayaan misa arwah atau misa widodareni atau entah itu ada misa Ekaristi di situ, misalnya syukur, saya itu merasa salah ya, mungkin karena saya menugaskan PSA itu biasanya dari tuan rumah yang punya gawe. Entah itu misalnya wisa syukur, saya kasihkan, padahal ada teman-teman di lingkungan saya B11 itu orang yang sudah dilantik dan mereka mumpuni lah katakanlah. Dan saya juga, ini apa ya, saya kasihkan orang yang sudah dilantik, yang di dalam wadah PSA sudah pengalaman, tapi saya juga sungkan dengan yang biasanya, karena kalau misa itu biasanya yang saudaranya atau keluarganya yang baca. Yang pertanyaan saya, bagaimana Romo, apakah itu benar, supaya teman-teman ini juga mengerti dan mereka bisa eksis kalau memang di lingkungan dia
ditunjuk ya harus mau karena mereka sudah dilantik dan mereka harus berani maju untuk maju. Atau sudah benar apa yang saya lakukan itu mereka saya kasihkan ke keluarga atau ke pokoknya lingkungan kerabat mereka. Begitu Romo pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ekaristi dimanapun diselenggarakan tetap menghadirkan Kristus. Entah di gunung, entah di sawah, entah di lingkungan, entah apapun tadi intensinya, misa arwah, misa lingkungan, misa mitodareni atau apapun, selalu menghadirkan Kristus, ya, selama dalam konteks ekaristi, karena kita kan menerima tubuh Kristus. Lalu kaitannya dengan PSA tadi yang mau membaca. Kalau tadi saya menjelaskan dari materi awal sampai akhir, mereka ini dulunya adalah masuk dalam tabisan minor. Berarti kan sesuatu yang dikhususkan. Mengapa kok dilantik? Mereka dipilih, dipersiapkan dan sebagainya. Mengapa? Karena mereka bertugas di area yang kudus dan tidak sembarangan ketika membaca, maka ada persiapan. Maka langkah baiknya ketika hadir misa di lingkungan, ada mereka salah satu atau yang hadir di situ, ya itulah yang bertugas gitu ya, karena dilantik, dipilih gitu. Maka itulah yang harus didahulukan. Jika memang tidak ada, maksudnya tidak hadir gitu ya, nah itu tadi kan ada bahasa dalam PUMR bisa nyomot. Istilah nyomot ya tadi Anda memberikan kepada tuan rumah gitu. Jadi kalau dalam taraf idealisme adalah mereka yang sudah dilantik. Begitu juga kalau saya membandingkan asisten imam itu dilantik. Maka sebenarnya itulah yang menjadi prioritas daripada seorang suster yang enggak dilantik, ya toh? Seringkali kan kita ngomong, "Wes suster aja karena religius kan gitu ya." Sebenarnya kan mereka yang dilantik itulah yang mendapat prioritas utama karena memang dikhususkan pelayan luar biasa. Kalau pelayan biasa kan romo, ya. Nah, analoginya seperti itu. Maka kalau misalnya tidak ada lektor, maksudnya PSA yang ada di sini dalam misa lingkungan, ya Anda bisa meminta kepada salah satu. Jangan sampai karena nggak ada PSA terus nggak dibacakan langsung Injil, kan ya nggak mungkin ya. Seperti itu. Itu Pak. Makasih. Ada lagi yang lain atau? Oh, ternyata oke. Siswi. Ya, selamat malam Romo, selamat malam kita semuanya. Romo, mohon maaf ini melenceng dari tema saat ini Ekaristi atau yang pelayanan. Saya cuma mau bertanya, kebiasaan saya dan kami keluarga tiap jam 6, jam 12, jam 6 sore kita berdoa Angelus. Pada saat itu saya berdoa dengan anak-anak, dengan suami. Kemudian saya yang ngangkat doa. Waktu yang ada kalimat sabda sudah menjadi daging. Suami saya bilang gitu, "Lu kok daging sih, Ma? Daging lah dipecel-pecel." Nah, yang menjadi pertanyaan saya Romo, dan kita sendiri sebagai petugas PSA, kita juga sebelum doa misa harian kan kita juga menyampaikan doa itu sabda sudah menjadi daging. Tapi ada kalimat lain bahwa sabda sudah menjadi manusia. Yang menjadi pertanyaan saya, konotasi yang bagaimana manusia dan daging itu pengertiannya bagaimana Romo? Sampai sekarang itu saya masih apa ya daging dengan manusia ini bagaimana gitu loh. Sampai ya itu suami saya bilang, "Kok daging? Kok dipecel-pecel?" Betulnya manusia. Ya, ini saya bertanya kepada Romo yang mungkin bisa memberi pengertian kepada saya, nanti bisa sampaikan ke suami saya. Begitu Romo. Terima kasih. Baik. Kebiasaan Angelus baik ya. Jadi bahkan Paus juga seringkali menyampaikan entah apa pesannya juga lewat Angelus
pas jam 12 siang gitu ya. Lalu tentang doa Angelus sendiri, ada yang manusia, ada yang daging. Memang kalau misalnya menjadi daging itu kan membadan sebenarnya ya. Nah, daging sendiri ini pengertian, ini kan terjemahan, bahasa terjemahannya ya. Bahasa terjemahannya, dan menurut Santo Yohanes itu Rasul lebih ke arah daging, karena terjemahan atau pemahaman bahwa sabda sudah menjadi daging tadi, membadan manusia, daging dalam arti tadi mewujud pada Yesus. Karena kalau kita lihat runtutan 3 tadi, mulai Maria menerima kabar, ya toh, jawaban dari Maria, ya toh. Terus yang kedua, aku ini hamba Tuhan. Nah, setelah itu dari jawaban itu muncul tadi sabda sudah menjadi daging atau menjadi manusia. Sebenarnya sama ya pengertiannya, cuma ini dilatar belakangi dengan teologi. Kalau ibu nanti baca teologi Yohanes pasti ada pandangan tadi lebih ke arah daging. Kalau orang sudah misalnya menjadi satu daging itu kan tak terpisahkan. Ya toh, kalau misalnya orang menikah itu kan menjadi satu daging kan enggak bisa dipisahkan. Nah, begitu juga dengan sabda yang menjadi turun ke dunia ini menjadi ini wujudnya manusia, Yesus, atau daging sendiri yang bisa dipegang, yang bisa diraba seperti itu. Bukan hanya suara toh gitu ya. Itu nanti bisa dibaca di teologi Yohanes ya, kelihatannya itu menjelaskan tentang daging itu sendiri. Belakang mau bertanya? Oh, sharing, silakan. Iya. Bisa dibagikan. Selamat malam teman-teman dan Romo. Berkaitan dengan film yang tentang Ekaristi yang ditontonkan pada malam hari ini, saya mau sharing tentang pengalaman spiritualitas saya yang berkaitan dengan Ekaristi juga. Saya beberapa bulan yang lalu, pokok tahun ini, itu pernah merasa pada suatu kondisi yang terpuruk. Ada masalah di kantor, masalah dalam keluarga, apalagi saya sebagai anak pertama dan istilahnya walaupun punya adik tapi kayak gak ngefek gitu, jadi kayak saya merasa sendiri pada saat itu. Nah terus posisi saya udah capek kerja, capek kuliah, jadi jarang ke gereja juga. Jadi ke gerejanya itu pada saat kalau bertugas saja. Nah kalau misalnya pas bertugas itu pun saya juga kadang-kadang cari pengganti karena saking capeknya saya gitu. Nah suatu hari saya cari petugas untuk lektor di gereja, sampai sore akhirnya saya nggak dapet petugas itu yang menggantikan petugas yang berhalangan. Nah pada akhirnya mau nggak mau saya yang bertugas untuk lektor. Nah pada saat itu dalam perikop bacaan sabda Allah yang lektor itu nggak ada sangkut pautnya dengan saya, jadi saya nggak merasa tersentuh. Kemudian pada saat bacaan Injil, terus saya mendengarkan, kok kayaknya bacaan Injil ini nyindir saya ya, gitu. Terus habis itu masuk